Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pelajaran matematika. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran daringnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pelajaran kita. Kita masih pada bab bentuk aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, ibu telah memberikan pelajaran, telah memperkenalkan aljabar ya dengan judul mengenal bentuk aljabar. Nah, dalam mengenal bentuk aljabar tersebut kan kamu sudah tahu bentuk aljabar itu terdiri dari suku, kemudian ada variabel, ada koefisien dan juga konstanta. Nah, tentu itu tidak akan ibu ulangi, hanya ibu singgung sedikit saja bahwasanya suku ya, bentuk aljabar terdiri dari suku. Nah, suku, dalam suku itu ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien dan konstanta. Variabel itu apa? Variabel itu adalah berupa huruf ya, sementara kalau koefisien adalah angka yang berada di depan variabel, dan begitu kalau konstanta adalah angka yang tidak mengandung variabel. Nah, setelah kamu mempelajari atau mengenali bentuk aljabar, sekarang kita masuk kepada operasi pada bentuk aljabar. Nah, operasi di sini menyangkut atau yang terdiri dari operasi bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini khusus kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Kita langsung saja. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, tentunya kemarin sudah pernah ibu singgung apa itu suku sejenis, sudah pernah dipelajari, yaitu suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Variabel itu berupa huruf, berarti huruf yang sama itulah yang disebut dengan suku yang sejenis. Nah, suku sejenis itu saja yang dapat kita jumlahkan atau kurangkan ya. Pada contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita akan menjumlahkan ayam, ya kita menjumlahkannya ayam dengan ayam. 2 ekor ayam ditambah 3 ekor ayam, jadi sama-sama ayam, jadinya 5 ekor ayam. Tentunya kita tidak bisa menjumlahkan antara ayam dengan bebek. 3 ekor ayam ditambah 2 ekor bebek jadinya apa? Jadinya tetap 3 ekor ayam, 5 ekor bebek, nggak bisa digabung. Contohnya lagi misalnya 3 jeruk ditambah 4 jeruk jadinya 6 jeruk. Tidak bisa jeruk dijumlahkan dengan mangga. Jadi begitulah ya, begitu juga dengan bentuk aljabar. Jadi yang hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sederhanakanlah bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Nah, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Yang pertama kali dilakukan adalah kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Yang mana yang sejenis? Tentu 4x sejenis dengan 5x. Maka di sini 4x dikurang 5x. 9 dan min 2 kan sama-sama konstanta. Jadi ditambah 9 dikurang 2 karena 2-nya negatif. Nah, kemudian yang sejenis tadi koefisiennya saja yang dijumlahkan ya. 4 dikurang 5. 4 kurang 5 berapa? Min 1. Min 1x ya. Min 1x. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Sehingga hasilnya min 1x ditambah 7. Nah, min 1x selanjutnya boleh hanya ditulis dengan min x, karena kalau min x itu artinya sama dengan 1. Min x berarti min 1, kalau x berarti 1. Demikian juga 1x boleh hanya ditulis dengan x, karena ini sudah merupakan 1 ya.
Nah, dengan demikian bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2 adalah min x ditambah 7. Oke, nah itulah untuk contoh yang pertama. Ibu harap anak-anak ibu paham. Yang kedua, coba perhatikan, sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Tentunya untuk menyelesaikan soal ini kalian harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, kita lihat di sini 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y terdiri dari dua macam variabel, yaitu x dan y. Nah, maka kelompokkan x sama-sama x dan y dengan yang memiliki variabel y. Nah, coba lihat 2x ya. 2x yang ini ya, datang dari sini ya, 2x ditambah 4y, dimajukan 4y-nya. 2x ditambah 4x ya, 4x dimajukan biar sejenis dengan 2x ditambah 3y dikurang 5y. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan atau dikurangkan koefisiennya saja, angka depannya. 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6x ditambah 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 adalah min 2. Min 2 apa? Variabelnya y. Min 2y, sehingga hasilnya adalah 6x dikurang 2y. Nah, itulah contoh yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu nomor 3. Tentukan penjumlahan. Perhatikan, tentukan penjumlahan 7a ditambah 4b dengan 8a dikurang 6b. Nah, perhatikan, ini kan terdiri dari dua suku ya, dua suku dengan dua suku, penjumlahan dua suku dengan dua suku ya, nggak ada bedanya. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghilangkan kurungnya. Di sini kan 7a ya, 7a ditambah 4b ditambah 8a dikurang 6b. Nah, pertama-tama kita keluarkan dari kurungnya, 7a ditambah 4b ditambah 8a ditambah negatif 6b. Nah, kemudian dikelompokkan A dengan B, suku yang sejenis dengan A dan yang sejenis dengan B. 7a ditambah 8a ditambah 4b, asalnya dari sini 4b ditambah min 6b. Selanjutnya 7a ditambah 8a sama dengan 15a ditambah negatif 2b. Dari mana? Dari sini 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Maka hasilnya 15a dikurang 6b. Ya, paham ya anak ibu? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan. Ya, tentukan pengurangan 7a ditambah 4b oleh 8a dikurang 6b. Oke, apalagi pengurangan ya, tidak boleh tidak pakai kurung. Dibuat kurungnya dulu, nanti dikeluarkan hasilnya akan beda jika tidak pakai kurung ya. Pertama, 7a ditambah 4b kurang ya, karena pengurangan di sini kurang. Dikurang berapa? Dikurang 8a dikurang 6b. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengeluarkan dari kurungnya. 7a ditambah 4b kurang 8a, kurang ya, kurang ini kurang 8a, kemudian dikurang min 6b, negatif 6b. Nah, kemudian dikelompokkan a yang sejenis, 7a dikurang 8a ditambah 4b. Nah, negatif dan negatif ya, dikali negatif jadinya positif, positif 6b. Nah, sekarang tinggal koefisiennya dikurang atau dijumlahkan. 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Ingat, min 1 boleh tidak ditulis, berarti min A. Sebenarnya kan min 1A, jadi satunya tidak usah ditulis. Min A ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 10B. Maka hasilnya min A ditambah 10B. Ya, demikian untuk soal pengurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan sedikit perbedaan dengan yang tadi dari kalimatnya ya.
kurangkan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Nah, untuk soal yang seperti ini beda dengan tadi ya. Kurangkan. Jadi pemahamannya seperti ini. Misalnya kurangkan ya, kurangkan 2 dari 9. Kurangkan 2 dari 9. Artinya ambil 2 dari 9. Nah, ini artinya 9 dikedepankan. 9 kurang 2, bukan 2 kurang 9 ya. Nah, untuk soal seperti ini tinggal dibalik saja. Kurangkan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Maka 10P ditambah 11 itu di depan. Baru dikurang, ingat jangan lupa kurungnya. Kurungnya ditulis 2P dikurang 5. Ya, kalau tidak dibuat kurung maka nanti ini jadinya tetap negatif, maka jadi salah ya. Makanya dibuat kurung. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 10P keluarkan dari kurung, 10P ditambah 11 dikurang 2P. Nah, negatif kali negatif jadinya positif. Positif 5. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan yang sejenis. 10P dikurang 2P ditambah 11 ditambah 5. Oke ya, paham? Kemudian 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8P 11 ditambah 5 sama dengan 16. Maka hasilnya adalah 8P ditambah 16. Nah, itu saja pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ibu simpulkan sekali lagi bahwasanya pengurangan dan penjumlahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan terhadap suku-suku yang sejenis saja. Kalau yang tidak sejenis dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu paham. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.